Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas 10 E2. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk belajar pagi ini? Baiklah. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita absen terlebih dahulu ya. Aldi Anggara, Aldo, Amel, Anggun Sekar, Arno, Beni, Devi, Dinda, Dwi Indah, Eksi, Hadi, Melam, Fajri, Izin, Nasya, Noval, Rangga, Tepan, Sarkoni, Sherly, Sisri, Siti Aisyah, Sonya, Siva, Vinita, Zahra, Zaki. Oke, baiklah, semoga teman yang tidak masuk hari ini dia dalam keadaan sakit walaupun ada urusan lain, kita doakan semoga sembuh dan besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Pernahkah kalian menggunakan alat seperti ChatGPT atau Gemini untuk membantu mengerjakan tugas sekolah atau membuat ide konten? Bagaimana hasilnya? Pernah nggak? Coba angkat tangan. Ya, silakan Eksi. Iya, sering banget. Aku pakai ChatGPT buat bantu bikin ringkasan materi pelajaran atau nyari ide buat presentasi. Hasilnya lumayan cepet sih, tapi kurang pas sama yang aku mau, jadi harus diedit lagi. Eksi sudah pernah, mungkin yang lainnya juga sudah pernah ya. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu kecerdasan artifisial generatif, pengertian dari prompt serta jenis-jenis KA generatif. Siapa yang masih ingat apa itu KA generatif dan prompt? Iya, Beni. Nah, generatif itu sebagai seniman digital yang bisa menciptakan teks, gambar, atau musik dari nol. Sedangkan prompt adalah perintah atau instruksi yang kita berikan kepada si seniman digital ini. Oke. Kemudian apa saja jenis-jenis KA generatif yang sudah kita pelajari? Nah, ya, Arno dulu. ChatGPT, Gemini, dan Midjourney atau DALL-E. Ya, jadi ada ChatGPT, Gemini, Midjourney atau DALL-E. Oke, semuanya benar, kasih tepuk tangan. Jadi ChatGPT itu bisa digunakan kalau kita mau memasukkan teks. Midjourney atau DALL-E itu kalau hanya gambar, atau juga Gemini. Gemini itu kita bisa masukkan teks dan gambar. Jadi intinya semua alat yang canggih itu membutuhkan input dari kita agar kita bisa bekerja. Jadi ada perintah dari kita, dia tidak bisa bekerja secara sendiri. AI atau kecerdasan artifisial adalah alat yang sangat kuat, tetapi hasilnya sangat bergantung pada cara kita memberikan perintah. Inilah yang disebut dengan rekayasa prompt. Jadi harus bisa berbicara dengan AI secara efektif. Jika promptnya umum atau tidak spesifik, maka hasilnya pun akan cenderung umum dan kurang mendalam. Tapi kalau prompt perintahnya itu spesifik dan terperinci, maka hasilnya akan lebih relevan dan bermanfaat.
Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep dasar rekayasa prom dan pentingnya dalam menghasilkan konten digital secara efektif. Yang kedua, bisa mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur prom yang efektif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan unsur pembentukan prom untuk membuat konten digital dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan etis. Apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya, kalian dapat memahami dasar-dasar rekayasa prom, menyusun prom yang efektif dan bertanggung jawab, menghasilkan konten digital yang kreatif, etis, dan relevan. Kemudian kalian juga dapat meningkatkan efisiensi, kreativitas, atau literasi digital sebagai bekal keterampilan abad ke-21. Karena sekarang kita semua dituntut bisa menggunakan AI, kecerdasan artifisial. Langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu, kemudian akan ada stimulus atau demonstrasi dari Ibu. Kita akan mengidentifikasi masalah dengan membentukkan kelompok, mengumpulkan data dan pembuktian, kemudian kalian nanti presentasi, terakhir kemudian melakukan post-test, dan terakhir refleksi. Adapun penilaian pada hari ini yaitu penilaian awal, itu dari pretest, kemudian nanti ada penilaian kinerja. Jadi kinerja itu bagaimana kalian memecahkan masalah, mencari, berdiskusi, kemudian mempresentasikannya. Dan terakhir ada nilai dari post-test. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat lagi. Yang pertama, tepuk semangat pagi. Ya. Semangat pagi! Asik-asik. Oke. Kemudian ini masih berhubungan dengan tepukan. Nanti jika Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Jika Ibu bilang siang, 2 kali. Jika Ibu bilang malam, tepuk tanpa suara. Ini untuk melatih konsentrasi. Udah konsentrasi atau belum? Pagi, siang, malam. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak, tadi kan Ibu katakan kita pretest terlebih dahulu. Sudah Ibu kirim silakan ambil HP-nya, keluarkan HP-nya. Sudah Ibu kirim di grup link untuk pretestnya. Boleh nanti kalian coba. Pretestnya kita itu mencocokkan ya, untuk menguji kemampuan awal kalian. Jadi silakan diklik, itu mencocokkan pakai Word Wallet. Nah ini, silakan mulai, kemudian seret dan letakkan setiap kata kunci di samping definisinya. Mana definisi yang tepat? Kirim jawabannya kalau sudah. Gimana? Bisa Bu? Ya, mau masuk nama juga. Bisa Bu. Oh iya gini ding. Ini sudah? Sudah? Bisa? Kita lihat yang di bawah. Nah, Hadi benar semua. Kayak keren ya. Hadi kayaknya sudah memahami ini. Dalam 1 menit 12 detik. Ada yang sudah dapat nilai perfect 100. Kasih tepuk tangan untuk Hadi. Kan tadi kita akan mempelajari tentang prom AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Ada 2 prom yang akan Ibu buat. Yang pertama itu kata kuncinya seseorang naik jet ski. Yang kedua, seorang pria atau wanita sedang mengendarai jet ski dengan penuh semangat di lautan luas berwarna biru jernih. Kemudian percikan air terlihat dramatis di sekitar jet ski, langit cerah dengan awan putih tipis, suasana petualang penuh kebebasan, pencahayaan natural golden hour, gaya terrealistis
fotografi kualitas tinggi, fokus tajam, latar belakang menampilkan horizon laut yang luas. Jadi ini lebih efektif, lebih spesifik dan sangat jelas. Caranya, langkahnya, kita buka Gemini AI, salah satu prompt ya kan. Masuk ke Google. Nah, klik Gemini AI atau ChatGPT. Ya, ini Ibu pakai Gemini. Google Gemini. Kita kopikan tadi dari sini yang Ibu tadi kan. Yang pertama prompt 1, seseorang naik jet ski. Kita coba apa hasilnya. Nah, ini ada seseorang naik jet ski. Tapi dia umum ya, jadi nggak tahu orang itu siapa. Ya kan, kita nggak tahu. Kita bisa mencoba misalkan kita sendiri. Tadi ini yang pertama, clue pertama. Sekarang yang clue kedua. Seseorang pria atau wanita. Nah ini. Nah. Oke. Ya. Kemudian hasilnya bisa kita download ya. Bisa kan? Ya. Oke, nah ini seperti ini. Mirip. Nah, sekarang kamu bandingkan dengan yang tadi. Jadi tugas kalian apa? Kita kembali ke topiknya. Oke, sesudah. Sudah Ibu demonstrasikan, buka ChatGPT, masukkan prompt 1 dan kedua. Nanti tugasnya ada ya. Tipsnya apa? Tips menulis prompt yang berkualitas. Nah, jadi kan tadi sudah kita coba. Ada tipsnya. Agar AI menghasilkan jawaban yang maksimal, pastikan prompt Anda memenuhi kriteria ini. Tujuannya jelas. Jadi kamu mau minta hasil akhir yang seperti apa? Format outputnya, artikel, bullet, dan skripnya itu jelas. Gaya bahasanya serius, santai, atau profesional. Konteksnya cukup, sertakan audiens, latar belakang, atau contoh. Panjang atau batasannya boleh kamu buat 100 kata, kayak kalau mau buat ringkasan bahasa Indonesia, hanya 100 kata. Membuat puisi berbentuk 3 paragraf. Nah, itu masuk ke konteksnya ya. Nah, cara membangun prompt library sendiri. Catat semua prompt yang akan Anda buat dan pakai, kelompokkan berdasarkan fungsi, konten, email, script, dan sebagainya. Uji dan revisi prompt berdasarkan hasil nyata. Oke, tadi kan sudah Ibu tampilkan, sekarang kalian bentuk kelompok dulu. Jadi nanti ini hasilnya dalam per kelompok. Satu saja, nanti kamu promptnya apa, detailnya apa, kata kuncinya apa. Nah, untuk mengidentifikasi masalah dari dua prompt yang telah Ibu berikan. Kemudian nanti kalian akan membuat satu hasil terserah kalian sendiri. Ya. Oke, silakan bentuk ke dalam kelompok. Satu kelompok berisi 4-5 orang. Langsung saja. Boleh mutar, boleh pindah. Kelompoknya kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Sudah ada semua kelompoknya? Ya, kita urutkan ya. Dari kelompok 1 dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada 6 kelompok. Ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Kalian lihat tujuannya, kemudian apa yang harus kalian lakukan, dibaca dengan seksama. Nanti kalau bingung boleh ditanyakan. Dah, silakan dibuka HP-nya. Di situ dibaca petunjuk pengerjaan. Bacalah setiap instruksi dengan seksama. Diskusikan bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang tersedia. Tuliskan jawaban pada tabel atau ruang yang disediakan. Hasil kelompok kerja terakhir dipresentasikan. Tugas pertama tadi, diskusikan bersama kelompokmu mengenai perbedaan antara kedua prompt dan hasilnya. Yang prompt Ibu taruh di depan tadi loh, ya. Diskusikan. Mengapa hasil dari kedua prompt itu jauh lebih baik? Prompt kedua. Jadi prompt kedua itu kenapa hasilnya lebih baik? Unsur apa saja yang membuat prompt tersebut lebih efektif? Itu ada. Catatan diskusinya tuliskan di situ. Oke, silakan dikerjakan. Dibaca. Contohnya gitu, Bu. Ini
diisi. Alasan kamu ngapa kok tadi yang prom kedua yang ibu buat yang banyak detail itu? Kenapa alasan prom kedua itu lebih baik? Unsurnya ada apa saja pada prom kedua kayak gitu? Kamu cerita di sini, ya. Detailnya kamu cari bagaimana detailnya, mengapa dia lebih baik, tuliskan di sini. Jadi kumpulkan datanya. Kemudian apa saja di situ kalian kumpulkan, kalian isi. Nah, diskusikan hasilnya ngapa tadi? Kok yang kedua jauh lebih baik? Yang pertama kan tadi cuma gambar orang naik jet ski. Tapi nah yang kedua tadi ada perintahnya apa saja, ada unsurnya apa saja sehingga hasilnya lebih baik. Nah, kemudian perannya apa, tugasnya apa, konteksnya dan formatnya bagaimana. Nanti kamu baru di sini yang ke sini kan pada saat pembuktian kamu membuat ide untuk video TikTok atau membuat foto edit dengan suasana yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan fotonya? Oke, langkahnya tadi apa? Buka Gemini atau ChatGPT apa? Udah ada? Ya. Mana hasilnya? Tunjukkan hasil yang punya kamu. Oke. Ya. Nanti kita tampilkan ya. Nanti kirim ke WA saja. Kita tampil di depan. Nah, ya semuanya nggak apa-apa. Oke, ke kelompok 2. Ini hasil yang diskusi pertama tadi ya. Oke, detail dan spesifik, pesona, tujuan ada oke. Nah, yang ini dilanjut ya. Nah, kemudian nanti ini kan ada buatkan, boleh video TikTok, boleh dia foto edit dengan suasana yang kamu inginkan. Ya. Ya, nanti kalau udah selesai semua, kita satu kelompok untuk presentasi dulu. Kelompok 6 aman? Ya, sudah semua. Prom yang kamu pakai apa? Kamu tulis di situ kan. Kemudian unsur-unsur yang kamu gunakan apa saja. Hasilnya boleh kamu kirim di grup kelas kita. Karena tadi sudah selesai semua kan? Maka boleh kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Yang lainnya fokus ke depan, perhatikan presentasi dari kelompok 4. Nanti boleh memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh dari angkatnya. Mengapa hasil dari prom kedua jauh lebih baik? Jawabannya adalah karena penjelasan lebih detail. Kedua, unsur apa saja yang membuat prom lebih efektif? Jawabannya persona, tugas, konteks, dan format. Selanjutnya akan dibacakan oleh mulia-mulia. Contoh format ada edukasi, perannya guru biologi, tugas, memberikan penjelasan singkat dan jelas pada murid. Konteks untuk murid SMP yang baru belajar fotosintesis. Format, ringkasan dalam tabel 3 poin dan tabel perbedaan reaksi gelap dan terang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun Lara Sakiti. Yang menuliskan definisi unsur prom. 1. Peran role, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan nilai-nilai. 2. Tugas, mengoptimalkan algoritma agar lebih akurat dan efisien. 3. Konteks, informasi latar belakang yang menentukan sistem kecerdasan buatan. 4. Format,
Tulis berkas vektor asli untuk algoritma jenis transform. Selanjutnya pembuktian akan dipaparkan oleh Delia Pratian. Oke. Itu hasil dari pembuktian menyusun atau membuat foto edit dengan suasana yang diinginkan. Boleh dijelaskan? Ya, langsung dibacakan. Jadi foto itu menjadi berdiri santai dalam bergaya modern dengan dinding logam reflektif yang menggunakan optik serba hitam, laser dan rok supan tajam dan memegang sedangkan FY. Kopi. Jadi dengan nuansa misterius dan pencahayaan redup dari lampu dengan langit menciptakan bayangan halus. Oke. Itu hasil dari kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh kelompok lain yang mau menanyakan bertanya? Silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami tutup presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Yang mau membacakan refleksi kelompoknya, kelompok berapa? Saja boleh. Siapa kelompok yang terakhir kan? Tadi dia baru sampai pembuktian. Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan dibaca kelompok 5. Berdiri sambil berdiri boleh. Form harus jelas dan spesifik, memberikan peran pada I, menyertakan konteks, dan menentukan format jawaban. Mengurangi ambiguitas, belajar dari kecewaan. Bagaimana strategi ini bisa dilakukan saat menekan I di masa depan? Menghemat waktu, menjadikan berkualitas, membangun keterampilan komunikasi lebih efektif. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Itu tadi sudah ya. Nanti LKS atau lembar kerja kamu kumpulkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan hari ini tentang pembelajaran prompt? Ya, Meilam. Rekayasa prompt untuk kreasi konten adalah teknik menyusun perintah yang jelas dan spesifik agar AI atau alat otomatisasi menghasilkan konten yang relevan dan berkualitas. Hal ini meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan kualitas konten. Utamanya adalah memberikan konten yang cukup bereksperimen dengan berbagai jenis prompt, menyesuaikan audiens dengan penggunaan yang tepat. Rekayasa prompt membantu mempercepat proses pembuatan konten secara efektif dan inovatif. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi kesimpulannya kita bisa menggunakan prompt pada prompt itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi perintahnya harus jelas, tepat, kemudian kegunaannya apa? Kita menjadi lebih mudah dalam dan mempercepat aktivitas kita ya. Nah, tapi itu tadi AI itu, kecerdasan artifisial itu bisa kita gunakan berkat bantuan dari perintah seseorang. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri ya. Sediakan HP-nya, kita lanjut ke post test. Boleh di scan barcode-nya atau Ibu kirim linknya ke grup. Silakan diklik.
Sudah bisa masuk semua? Google Form ya. Kalau tadi kita pakai seperti game, ini kita pakai Google Form. Silakan dikerjakan. Gimana? Sudah? Oke. Di situ ada kan skor masing-masing? Oke. Sudah semua? Nanti tinggal masuk ke daftar nilai ya. Oke, sudah? Sudah? Kelompok 6 sudah semua? Kirim jawaban. Ada yang masih mengerjakan? Oke, sudah? Oke, baik ya, sudah tahu hasilnya, sudah direkap, berarti sudah mengerti apa itu prom dan unsur-unsur pembentuk prom. Kita refleksi. Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini tadi? Unsur? Finita? Unsur prom. Ada apa saja unsur-unsur prom tadi? Yang sudah kita pelajari adalah unsur-unsur prom. Apa saja unsur promnya? Ada apa itu? Ada peran, tugas, konteks, dan format. Oke. Apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Apa? Bisa ngedit foto dengan suasana apa yang kita inginkan ya. Jadi gambarnya kamu mau lagi apa? Lagi berada di mana aja itu bisa sesuai imajinasi. Jadi ini kayak menghayal, walaupun belum pernah ke sana, kamu bisa membuatnya dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI. Apa yang belum kalian pahami dari proses pembelajaran hari ini? Apalah yang belum dipahami? Cara menjelaskannya ya, kontennya, cara pemaparannya. Oke ya. Oke, berarti paling hanya bagaimana cara membuat kata-kata prom yang efektif. Tetapi senang ya kalau sudah mengetahui hasilnya. Baik. Oke, materi pada mungkin cukup, kalian sudah paham dari hasil nilainya kayaknya bagus-bagus. Nah, jadi materi kita selesai untuk prom. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pemrograman kecerdasan artifisial. Terima kasih. Baik anak-anak, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang kamu dapatkan hari ini bermanfaat, bisa menjadikan kalian lebih semangat dalam belajar kecerdasan coding ya, coding. Kita tutup pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.